Hai semua, kenalin aku Disha dari PSK 2019 dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di HMPD Podcast. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin seputar dokter muda dan karena itu kita juga kedatangan tamu yang luar biasa banget dan pastinya kalian semua udah pada tahu. Siapa lagi kalau bukan Kak Bimo? Luar biasa. Terus itu nggak ada suara-suara belakangnya ya? Bisa nggak no backsound nanti? Boleh, nanti buat editor tolong ditambahin ya backsoundnya. Nih Kak, aku mau tanya seputar dokter muda nih Kak, yang pastinya ditanya juga sama anak-anak mahasiswa kedokteran. Kenapa tuh, Dis? Sebenarnya dokter muda itu apa sih Kak? Kayak beda banget ya Kak berarti sama preklinik tahapnya? Sebenarnya ya pasti beda dong. Jadi kalau misalnya kita preklinik intinya kan pendidikan sarjana ya kan. Jadi kalau misalnya buat dokter muda berarti kamu lagi menempuh pendidikan profesi seperti itu. Singkatnya gitu aja sih. Berarti tahapan dokter muda itu berapa lama Kak biasanya? Tergantung ya, kalau misalnya mau eksperimen sampai 2 tahun bisa, mau sampai 3 tahun kayaknya juga bisa ya. Tapi kalau misalnya mau normalnya ya sekitar 1,5 tahun lah, hampir 1 tahun 8 bulan lah, kurang lebih segitu. Terus kan Kak ada juga rumor-rumor yang kayak pada bingung nih dokter muda itu sebenarnya digaji nggak sih Kak? Apa kita cuma di rumah sakit aja gitu? Ya gimana ya, kita pastinya nggak digaji lah, itu udah kayaknya bukan rumor deh, kayaknya semua orang juga udah tahu kalau misalnya dokter muda pasti nggak akan digaji, namanya juga dokter muda. Kalau kamu nanti internship baru kamu bakal digaji, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya juga tanya tadi, sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas dari preklinik sama dokter muda gitu ya. Misalnya yang masuk klinik ya intinya aja dari nama, kita kan tahu lah, termsnya kita kan selalu dari nama. Preklinik ya berarti sebelum masuk klinik berarti kita belajar banyak banget pengaplikasian itu yang tidak diaplikasikan kepada pasien secara langsung. Sebenarnya di klinik ya pasti kita langsung aplikasi ke pasien. Makanya kita lebih cepat programnya. Tapi apakah dengan masuknya dokter muda itu kita nggak belajar tentang masalah kayak ya kita baca-baca lagi jurnal dan lain sebagainya? Pasti tetap baca, harus, karena itu pegangan kita lah ya. Oh, berarti kerasa banget ya Kak sebenarnya bedanya preklinik sama dokter muda itu? Iya sih, kerasa. Tapi kalau kalian ngerasain cuma di dekan cup doang, kayaknya itu bukan dokter muda sih. Itu egonya manusia aja sih itu. Emang agak emang anak-anak itu kalau untuk dekan cup. Tapi dokter muda itu sering banget ya, kita pernah nggak sih kamu dapat rumor kayak gini, kita nanti kalau misalnya dokter muda itu jadi keset, pernah dengar gitu nggak? Masih kayak sekilas dengar dari orang. Pernah dengar kayak gitu. Nah, aku kepengen ngomong sih sama kalian, jadi kalau misalnya buat kalian yang dengerin, misalnya keset itu bukannya nggak berguna juga kan ya, tapi kita juga jangan merendahkan bahwa kita tuh di keset juga gitu loh. Tergantung kita mau menghargai diri kita tuh seberapa tingginya juga. Nggak semua anak di luar negeri sana yang kayak kedokteran kayak kita itu bisa megang pasien. Sementara kita di sini di Indonesia kita bisa megang pasien. Di UB kita dapat privilege buat kita bisa ngambil darah, bisa ini, itu. Padahal kita juga bisa dibilang dalam tahapan masih pelajaran. Dan semua itu pasti under supervise. Dan kita harus bersyukur kita boleh dipaparkan dengan pasien-pasien tersebut. Ya gimana, ya harus disyukurin dong. Berarti jangan anggap ini keset gitu loh. Kita ya emang belajar, emang kita prosesnya adalah mengetahui, kita mapping dulu, kita banyak observasi. Itu hal-hal yang harusnya kita bisa ngerasain, bersyukur bisa di posisi seperti ini. Berarti kalau misalnya di rumah sakit itu sebenarnya sebagai dokter muda kita udah bisa ketemu pasien, kita bisa ngelakuin hal-hal yang kita pelajari ibaratnya skill di preklinik ya Kak? Bisa, termasuk skill buat bolos tuh juga ada. Nanti kalian bisa belajar ya, langsung hubungi kok. Banyak banget Dis. Ya kamu sendiri apa sih? Gini deh, aku balikin deh, ini biar obrolannya nggak cuma aku doang yang ngomong. Coba Dis, kamu ceritain yang kamu tahu tentang koas tuh apalagi sih yang ngeri-ngeri deh tentang koas? Kalau aku taunya koas kan
kita berarti udah langsung ketemu langsung sama pasien dan kita udah lepas dari preklinik ya Kak. Jadi itu tuh emang ada rumor-rumor sih yang kayak koas tuh dimarahin atau digimana-gimanain gitu. Terus cuma ngikutin aja gitu. Memang sih mau gimana-gimana kan kita nggak tahu apa-apa ya. Misalnya kita nggak pernah megang betul-betul pasien seperti apa, cara kerjanya di rumah sakit seperti apa, ya pasti kita harus banyak observasi dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya pastinya kalau misalnya kita disuruh-suruh wajar dong gitu loh. Tapi rumor-rumor yang lain kayak misalnya nanti kita disuruh-suruh sama teman-teman dari keperawatan dan sebagainya, itu tuh jangan diambil negatifnya. Misalnya ngambil negatifnya kayak kok aku disuruh-suruh sih gitu loh, dan kamu merasa bahwa mereka yang nyuruh kamu itu orang-orang yang tanda kutip bukan supervisor kita. Jangan gitu, tapi dari siapapun orangnya di dalam rumah sakit belajarlah, karena aku tahu bahwa banyak perawat yang lebih jago jauh banget daripada dokter-dokter. Maksudnya tuh untuk ngambil darah, skillnya buat kayak sekedar apa sih buat perawatan dan sebagainya, itu tuh mereka lebih hebat gitu, dan kalian belajarlah di sana. Jadi dengan siapapun orangnya ya ambillah, petiklah hikmahnya. Kalau misalnya bisa cangkruk bareng lah, kate opo ya bolos-bolos tipis-tipis ke belakang sama orang-orang, makan bareng, ya ambil aja semuanya. Gitu sih Dis. Berarti rumor-rumor yang kayak kita disuruh sama profesi lain gitu malah justru diambil positifnya ya Kak. Kita bisa belajar lebih luas lagi malah cakupan daripada yang pas di tahap preklinik. Iya, why not? Maksudnya kenapa kita harus selalu ngambil sisi buruknya gitu loh. Ya ambil yang gampang aja. Ini ada ilmunya nggak ya? Oh ada ilmunya, ambil aja gitu loh. Terus ini bisa jadi teman nggak ya kira-kira? Ya udah, ambil aja teman. Jadi semua di sana itu adalah guru kita, siapapun orangnya. Meskipun kamu ketemu sama satpam pun, fix, sumpah, pasti kamu bakal ketemu sama satpam, dan itu pasti ada rumor-rumor yang lucu, rumor-rumor yang kayak tentang rumah sakit ini seperti apa dan sebagainya. Kita pelajarin betul. Suatu hari kamu, Dis, atau mungkin teman-teman yang lain itu pasti bakal megang di rumah sakit. Ya kita pelajarin betul kira-kira apa sih yang kurang dari rumah sakit ini, apa sih yang dirasain sama orang-orang yang tanda kutip, kalau misalnya kita sebagai manajemen, orang-orang di bawah ini tuh apa ya yang belum diakomodir gitu loh. Kita akomodir mereka supaya suatu saat nanti ketika kita punya rumah sakit, kita benar-benar bisa melayani semuanya, termasuk mensejahterakan orang-orang yang di dalamnya. Wah, lambeku, semangar. Mari mangan opo ya. Berarti dari cerita kakak kan koas ini banyak banget yang mesti didapat, terus seru banget, pengalaman baru. Kakak ada pengalaman berkesan nggak kayak masih kakak inget gitu tentang dokter muda? Sebenarnya sih kalau seru kan ya seru-seru aja ya. Cuman kalau dibilang pengalaman yang berkesan ya berarti ya ini ya. Pengalaman yang berkesan sebenarnya waktu itu lagi di sas luar sih. Jadi pertama kalinya bukan pertama kali yang ngejahit ya, tapi lebih tepatnya adalah pertama kali ya bantuin orang melahirkan. Waktu itu kita lagi di Tulungagung, terus begitu yang nemenin itu adalah bidan di sana. Jadi waktu itu dokternya nggak ada. Terus habis gitu, bisa kamu bayangin nggak sih, Dis, kamu tuh belum pernah yang namanya partus gitu, yang bantuin orang buat melahirkan. Terus habis itu kamu disuruh buat bantuin. Udah tuh kan, pertama-tama kan pasti kan dipotong tuh si porsionya tuh, tas gitu. Oke, udah habis itu sisanya tuh kita. Bener-bener kita yang nolongin bayinya dan sebagainya, sampai ibunya buat tenangin ibunya. Udah tuh semuanya seret, kelar kan. Oke, sambil dibantu sama bidannya juga ngarahin kita. Tapi yang bikin berkesan adalah ini yang nonton banyak orang. Jadi di sana kebetulan ada teman-teman koas yang lain, habis itu juga ada teman-teman dari Akbar, habis itu juga waktu itu ditonton juga sama keluarganya. Jadi kayak, aduh, kamu pernah nggak sih ngejahit? Belum pernah ya Mas Ian ya? Nggak pernah Kak, belum pernah. Belum pernah ya. Jadi waktu itu tuh aku masih pertama kali ngejahit. Habis itu waktu ngejahit itu tuh ini sih. Jadi deg-degannya adalah waktu ngejahit, karena aku masih pertama kali ngejahit. Kalau misalnya nolongin partus ini tadi kan aku udah sering lihat lah. Tapi kalau ngejahit ini kan tanda kutip kayak skill yang lebih lah, terus harus kayak cantik lah dan sebagainya. Ya udah, mari kita coba ya. Set, masuk tuh benang. Set, wih, copot. Jadi ya udah, akhirnya
sambil agak deg-degan gitu. Oke, udah ayo jahit pelan-pelan gitu, nggak apa-apa. Untungnya memang sih kalau misalnya orang habis melahirkan punya jahit itu sebenarnya nggak terlalu kerasa banget karena lebih sakit yang tadi waktu ngelahirin itu daripada jahitannya. Itu sih, tapi itu pengalaman yang benar-benar deg-degan banget karena udah jam berapa gitu? Jam 2 pagi nolongin Pak Artus, habis itu ngejahit pertama kali dan ditonton banyak orang. Itu wah banget sih buat aku. Ditonton banyak orang itu kayak di garis bawah ya Kak, berarti kan? Iya lah, coba kalau misalnya kamu sama doktermu doang kan nggak apa-apa. Ini sama akper gitu kan, kayak kamu tidak punya kredibilitas. kamu dokter macam apa kamu? Iya maaf ya. Ya semoga suami dari ibunya tidak kecewa dengan jahitan saya ya. Gitu aja sih. Aku pengen tanya nih Kak, sebelum kita jadi dokter muda, apa sih Kak yang harus dipersiapin? Mungkin Kakak punya tips-tips gitu biar nggak deg-degan? Simpelnya adalah kamu nggak akan pernah bisa menyiapkan apapun itu. Pernah nggak sih, misalnya cerita filosofinya adalah sesiap-siapnya kamu buat suatu kematian dalam kehidupan ini, misalnya kayak orang terdekat dari kamu, kita tahu lah. Tapi kita ketika harinya juga nggak pernah siap kan? Iya kan? Kita nggak pernah bisa menerima itu kan? Jadi kalau dari aku sendiri pribadi, fleksibel itu yang paling penting. Kalian harus bisa nyari celah, kalian harus bisa lebih fleksibel aja dengan keadaan. Oh kayak gini, ya udah aku bakal kayak gini. Kalau kayak gitu berarti harus gimana? Jadi jangan diambil pusing, harus nentang semuanya dan sebagainya. Nggak usah lah, dibuat fun aja. Kalau misalnya keadaan nggak enak, ya udah dibuat enak aja, gitu sih. Kalau masalah ilmu, kalian masih sering banget takut kan? Sebenarnya aku juga penasaran. Aku tuh bukan orang yang pintar-pintar banget yang diwawancarai gitu. Nah, IPK saya juga tidak cum laude ya. Ujian juga pasti gara-gara Repsol ya, hidup Repsol gitu kan. Jadi bisa sampai di titik ini menurut aku adalah gimana caranya kalian bisa fleksibel, pintar-pintarnya kalian buat nyari ilmu, gimana caranya kalian bisa terus buat merasa kurang dan ayo belajar lagi. Entah apapun itu pasti bisa kok. Itu aja. Terus Kak, kan ini lagi pandemi Kak. Berarti selama pandemi Kakak tetap ke rumah sakit atau kayak mahasiswa-mahasiswa Kak secara daring? Iya, jadi ini ada protokol baru ya. Jadi ada kebijakan baru. Kebijakannya itu teman-teman yang gelombang pertama. Aku kemarin tuh sempat ada sekitar 6 bulan tuh memang sama kayak kalian semua. Kayak kamu juga di rumah, belajar di rumah, ujian di rumah juga kan. Iya. Oh pasti bisa nyontek kan, apalagi kalau bareng-bareng gitu ujiannya. Tapi sekarang diawas Kak. Oh, iya lah. Kok kasihan kamu? Ya pintar-pintar buat ini ya, buat nyontek ya. Busuk ya. Gini, jadi sekarang kita koas udah masuk lagi. Buat yang gelombang pertama, kebetulan aku masuk gelombang pertama juga. Jadi kita sistemnya adalah selama 1 minggu itu maksimal masuk 3 kali dan itu hanya 4 jam. Kurang lebih seperti itu. Semua nanti APD itu berusaha dilengkapi oleh pihak RSSA dan kita pun juga ketika masuk di sana, sebelum masuk itu kita udah dites dulu. Ya kebetulan kemarin pakai rapid ya, ECLIA, dan kita juga udah di briefing betul apa aja yang boleh dilakuin, apa yang nggak boleh dilakuin, itu semua udah di briefing. Sementara buat teman-teman yang masih gelombang 2 itu ikut juga masih di daring dan ini kebetulan kayaknya di November ini bakal masuk juga sih bareng sama kita juga gitu. Kerasa banget nggak Kak bedanya pas dulu offline sama sekarang online? Oh, asli. Perbedaan yang paling signifikan adalah satu sih, tidak banyak jaga. Itu manusiawi banget sih, serius. Bayangin kalau kamu dulu tuh mungkin 1 minggu itu bisa 80 jam gitu ya. Let's say misalnya IPD gitu, kamu bisa 80 jam lah itu di rumah sakit. Ya kita bla bla bla, kamu tau lah kan, kita masuk jam 6, besoknya baru pulang jam 3, belum lagi habis itu besoknya masih ada MR, apa ada macam-macam bla bla bla, gitu-gitulah. Nah, ketika ada pandemi ini, sebenarnya ini adalah ya guilty pleasure kali ya, di mana sebenarnya malah kita agak punya waktu buat kita lebih banyak belajar. Kalau belajar, misalnya belajar tuh dari jurnal dan sebagainya, itu kita bisa menyerap. Tapi menurut aku sendiri,
Eh, Jeleknya adalah buat teman-teman yang belum pernah masuk ke lab-lab yang besar, maksudnya itu kayak bedah, IPD, anak, sama objin, itu akan amat sangat disayangkan. Soalnya megang pasien yang dari 4 besar ini tuh emang kita butuhin banget kompetensinya ketika kita nanti puskesmas atau mungkin taruh di daerah tuh butuh banget. Jadi ketika kita sekarang kurang pasien, satu pasti pasien dikurangin kan. Kedua, kita pun juga dikurangi untuk intervensi pasien. Kita nggak boleh di IGD, kita nggak boleh di ICU. Sementara dulu tuh ilmu paling banyak menurut aku adalah di IGD. IGD itu benar-benar kita bisa buat megang pasien, belajar juga, ditensir juga, macam-macam deh sana. Sak dramanya juga di sana. Jadi itulah sistem yang baru di RSSA. Jadi kita cuman bisa masuk, ya tergantung ya. Kalau misalnya beberapa lab ada yang cuma 2 kali, ada yang 3 kali, tapi maksimal 4 jam setiap kali masuk. Tapi Kak, berarti kalau misalnya buat yang belum kebagian stase-stase besar gitu, udah nggak ada bisa nyoba lagi gitu ya Kak? Nah, iya. Jadi itu yang disayangkan. Bisa mereka tetap masuk tapi dengan regulasi yang tadi aku dijelasin tadi itu. Terus abis itu mereka dipaparkan ke pasien-pasien yang ada di ruangan. Pasien-pasien di ruangan ini sebenarnya itu ini buat yang teman-teman yang masih belum masuk ya. Maksudnya yang masih mungkin semester berapa lah, semester 7 kali ya. RSSA itu pasiennya rata-rata adalah pasien yang dirujuk, betul ya? Karena rumah sakit tipe A. Maka dari itu kadang-kadang kita nggak tahu kompetensi kita tuh ada di mana di sini, ini susah nyarinya. Makanya kita ada rumah sakit jejaring. Tapi ketika kita melihat data pasien, pelajarilah cara berpikirnya kayak gitu. Dan buat teman-teman yang masuk ke lab-lab besar sekarang ini, yang ditekankan sama SPV-nya adalah way of thinking-nya itu, gimana kalian bisa nge-breakdown kenapa orang ini bisa sakit ini gitu loh. Meskipun itu bukan kompetensi kalian, tapi bukan berarti kita nggak boleh tahu dong. Ya sebaiknya kita tahu juga tentang penyakit itu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, Dis. Dan aku masih menyayangkan banget kalau misalnya nggak bisa masuk ke IGD itu. Skill-skill kayak misalnya phlebotomi. Kamu udah kan waktu itu sempat yang nyubles temenmu sendiri kan? Bahkan aku dapet itu di rumah Kak, jadi aku ke boneka. Nggak tahu apa yang ketusuk gitu. Serius? Nggak ke teman? Aku kebagiannya waktu itu pas sudah pandemi Kak, yang pas di sana aku kebagiannya skillnya yang ke feses gitu Kak. Oh my god. Oke. Di rumah ada mama papa kan ya? Cobain deh. Gak apa, nggak dikit doang aja, dikit doang masuk. Ya mereka juga belum berani Kak, kalau aku yang ngambil Kak. Ini akhirnya. Kamu kira kita berani waktu awal-awal? Kamu bayangin kamu pertama kali ketemu sama pasien nanti ya, itu pasti bakal deg-degan banget pertama kali ngambil tuh kayak, ambil nggak ya ini, gitu-gitu deh. Tapi Kakak pernah diprotes pasien nggak Kak berarti? Kan pertama kali nyoba. Gini ya, sebagai dokter, kita punya kompetensi yang itu namanya skill komunikasi. Itu ada di SKDI, itu ada banget. Jadi buat kalian yang misalnya belum baca dulu deh. Karena menurut aku skill komunikasi ini adalah cara yang efektif banget buat menerangkan ke pasien dan meyakinkan, convincing kalau misalnya kita ini adalah orang yang kompeten. Gitu loh. Nyamanin dulu, kita mapping dulu kira-kira orang ini lagi gelisah nggak ya? Kira-kira dia butuh tenangin dulu nggak ya? Ya udah, tenangin dulu. Dan itu kalau misalnya emang ternyata kita butuhnya cepet nih. Zamannya kita dulu masih rame banget di IGD, itu pasien itu kita satu orang tuh bisa nanganin sampai belasan kan, gitu loh. Karena kita di bawahnya kakak-kakak PPDS, habis itu kita langsung nanganin beberapa pasien ini gitu loh. Disuruh buat ngambil darah dengan cepat dan sebagainya. Ya kita lihat dulu nih orangnya butuh buat di notice dulu nggak, buat dilihat, dok saya dengerin dulu dok, saya tuh punya keluhan apa kayak gitu. Kita tuh dianggap dokter udahan. Mereka tahu kalau misalnya kita adalah pelajar, tapi gimana caranya kamu convincing bahwa kamu tuh menyamankan mereka yang lagi ada di sini. Mereka tuh butuh teman. Pasien-pasien kita tuh butuh didengarkan. Ketika itu udah bisa dilakuin, ya udah. Tapi kalau pertanyaanmu, aku pernah diproses apa enggak? Pastinya pernah dong. Kejadiannya waktu itu apa ya? Paling sering sih ya, itu gara-gara pelayanan lama. Sering banget. Jadi bukan gara-gara tindakanku ya. Kalau gara-gara tindakanku aku nggak dapet itu, mereka kayak
eh ya kita bisa ngarang-ngarang tipis-tipis lah ya. Tapi ya you know lah, what I mean lah. Misalnya kayak memang susah ngambilnya, emang kulitnya ketebelan lah atau dan sebagainya. Ini kayak kok pecah pembuluh darahnya dan sebagainya. Ya ngomong aja gitulah ya. Nah, padahal nggak dapat. Ketika hal itu terjadi, misalnya kayak kita diprotes nih, sering banget koas tuh pasti ngadepin, kok kita nggak dipindah-pindah dok? Ya kita jelasin dengan betul regulasinya seperti apa. Di sini tuh berapa lama, kita bakal monitoring berapa lama, siapa dokter yang bakal datang lagi nanti di pagi hari nanti bakal ngecek ibu itu siapa. Jadi ditenangin. Itu aja sih kayaknya pengalamannya. Kalau protes-protes yang lebih-lebih banyaknya dari siapa ya? Lebih banyak protesnya dari kakak-kakak PPDS sebenarnya. Soalnya kita lama. Ya namanya belajar ya. Jadi masih kagok lah. Berarti kalau ke pasien emang yang paling penting komunikasi ya Kak? Iya, kamu anggap aja lah. Misalnya kamu datang nih, dokternya misalnya anggap aja aku deh dokternya. Aku masih belajar. Dan kamu tahu kalau misalnya aku pelajar. Kamu pengen nggak sih sebenarnya kalau misalnya aku tuh yang ngambil darahmu? Nggak kepengen kan? Nggak, pengennya kayak langsung perawat aja yang canggih, yang sekalian, yang udah oke lah. Iya, tapi disayangkan juga kan, kalau misalnya aku nggak bisa ngomong kayak, mohon maaf teman-teman perawat yang lain ini sedang sibuk, pasien kita sedang banyak sekali, dan hanya saya yang saat ini bisa bertugas buat mengambil darah dari ibu, kayak gitu. Ngapunten nggih Bu ya, nggih bismillah kita coba, kayak gitu.